Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas, usikum wa ya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan hadir sebagai bulan yang paling istimewa di antara 11 bulan lainnya. Keistimewaan tersebut terlihat dari dorongan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini dan janji pelipat gandaan pahala bagi orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang hari demi harinya, jam demi jamnya, dan menit demi menitnya, detik demi detiknya sangat berharga. Bagaimana tidak bernilai jika tidur orang puasa saja dimasukkan sebagai perbuatan ibadah, diamnya setara dengan membaca tasbih, dan amal kebaikan sejajar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala dengan amal berlipat-lipat di luar Ramadan. Atas dasar keutamaan ini, tidak heran bila banyak orang berbondong-bondong menunaikan ibadah Ramadan sebanyak-banyaknya. Mereka tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menjalankan rutinitas di luar amalan fardu. Mereka mulai memenuhi masjid, gemar bertadarus Al-Quran, zikir, salat tarawih, memberi hidangan berbuka puasa, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tentu sangat menggembirakan menyaksikan gairah baru yang positif seiring dengan tibanya bulan penuh berkah ini. Masyarakat menjadi tampak religius, meskipun kita tahu semangat yang sama tidak dialami oleh semua orang. Tetapi setidaknya kita melihat gejala perkembangan yang lebih baik setidaknya selama 1 bulan. Ramadan mendorong banyak orang untuk mengubah diri, istirahat sejenak dari kesibukan duniawi yang melelahkan, dan meninggalkan hal-hal buruk. Semoga seluruh amalan tersebut terlaksana atas dasar keimanan yang kokoh, sehingga dapat membersihkan kotoran-kotoran masa lalu. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, peningkatan intensitas dan frekuensi ibadah adalah hal yang baik. Hanya saja kita perlu seksama agar segenap upaya yang kita curahkan untuk beribadah tidak menguap sia-sia. Ya, ibadah tidak otomatis pasti bernilai ibadah. Ibadah juga mengandung jebakan-jebakan yang bila seorang hamba tidak hati-hati akan terperosok ke dalamnya.
Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin menyebutnya sebagai al-maghrurin atau para ibadah-ibadah yang tertipu. Menurut Imam Al-Ghazali, ketertipuan tersebut karena seorang ahli ibadah keliru dalam menempatkan skala prioritas. Tipuan atau gurur itu terjadi antara lain ketika seseorang hanyut dalam kesibukan ibadah-ibadah sunnah dan mengabaikan hal-hal yang wajib. Beliau antara lain menyebutkan ahmalul faraido wasagalu bin nawafil wa rubbama ta'ammaku fiha hatta yakhruju ila sarofi wal udwan. Mereka ahli ibadah yang tertipu, mengabaikan hal-hal fardu dan menyibukkan diri pada hal-hal sunnah. Kadang mereka tenggelam dalam kesibukan itu hingga sampai pada perilaku berlebih-lebihan dan permusuhan. Orang bisa saja sangat bersemangat menjalankan ibadah salat tahajud dini hari sampai subuh. Tapi jika karena perbuatannya itu ia meninggalkan salat subuh, maka ia sesungguhnya sedang tertipu. Atau seseorang bisa saja aktif membangunkan sahur orang lain, tapi bila cara-cara yang digunakan mengganggu orang lain, seperti dengan membunyikan petasan, orang tersebut sesungguhnya juga sedang tertipu. Sebab ibadah mengajak orang sahur tidak boleh menelantarkan kewajiban kita untuk tidak mengusik ketentraman orang lain. Contoh lain di sekitar tentang hamba yang terperdaya ini adalah ketika seseorang sibuk soal sholat tarawih, memperdebatkan jumlah rakaatnya yang paling afdol, menghujat pihak yang tidak sepaham, lalu menimbulkan pertengkaran antar kelompok tidak sepaham. Padahal melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah, sementara menjaga kerukunan dan persatuan adalah wajib. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Seorang terperdaya dengan ibadahnya juga ketika ia terlalu sibuk dengan tampilan luar daripada substansi. Misalnya, pada kasus orang bertadarus Al-Quran, mungkin ia sanggup menghatamkannya hanya dalam sehari semalam, menikmati tiap nada lantunan yang diekspresikan. Namun, saat hatinya melayang-layang pada urusan duniawi, lupa akan makna lafal yang dibaca, hamba itu sesungguhnya sedang tertipu. Menurut Al-Ghazali, substansi membaca Al-Quran adalah meresapi makna di dalamnya, sebab lezatnya Al-Quran bersumber dari makna, bukan dari lagu atau keindahan suara pembacanya. Soal mengabaikan substansi ini sering kita dapati dalam banyak kasus ibadah-ibadah lain, wudu, sembahyang, sedekah, sekolah, puasa, zakat, haji, umroh, ikut pengajian dan sejenisnya. Belum lagi bila ibadah-ibadah itu kemudian ditempeli sifat-sifat tercela, seperti pamer, bangga diri, ingin dipuji dan lain-lain. Penjelasan ini bukan berarti ibadah-ibadah yang sunnah tidak penting atau perkara teknis sama sekali tidak dibutuhkan. Keterangan guru tersebut hendak mengingatkan kita bahwa jangan sampai urusan-urusan sekunder itu membuat kita lalai akan urusan-urusan primer. Ibadah sunnah mengantarkan kita untuk mengabaikan ibadah wajib. Yang ideal tentu saja adalah kita sanggup melaksanakan kedua-duanya secara maksimal. Semoga penjelasan ini mampu mengoreksi ibadah-ibadah khatib pribadi dan jamaah sekalian, sehingga kita semua bisa melewati sisa-sisa hari Ramadan dengan lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawati innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.